Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tias Widianingsih. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal kita. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Oke, mari kita bahas lagi soal program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Soal nomor 11. Berikut ini penulisan kata ganti yang kurang benar adalah A. Baju ini bisa kau pakai. B. Biar ku bersihkan luka di tanganmu. C. Rumahnya sedang diperbaiki. D. Dia menemukan STNK-mu di lobi. E. Bukumu tersimpan di perpustakaan. Baik, kata ganti yang kurang benar, mari kita cek opsi A. Kata ganti kau. Apakah benar penulisannya seperti ini? Salah ya, harusnya ditulis serangkai, kau pakai tanpa spasi. Jadi untuk nomor 11 kata ganti yang kurang benar ada di opsi A ya, kurang benar penulisannya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, ku jual, kau baca. Lalu, kata ganti ku, mu-nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ini ada di opsi lain ya, contohnya. Kata ganti ku, mu-nya, ini bisa kita lihat contohnya di sini, dia ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ini ada singkatan STNK ya. Dia ditulis serangkai dengan kata ganti mu, dihubungkan dengan tanda hubung. Kemudian bukumu, ini kata ganti mu juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya atau kata yang ada di mukanya. Begitu. Baik, lanjut nomor 12. Ada sebuah paragraf. Mari kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Berdasarkan aturan penulisan ejaan dan tanda baca, hal yang dapat dikritisi dari penulisan paragraf tersebut adalah, kita lihat opsi A. Penggunaan beberapa kata asing, namun tidak dicetak miring. B. Penggunaan tanda baca koma pada perincian barang kalimat kedua. C. Penggunaan dialog yang sebenarnya tidak perlu. D. Penggunaan kata tidak baku pada kalimat kedua. Oke, silahkan di-pause terlebih dahulu, kemudian dibaca teksnya atau paragrafnya. Mari kita cek untuk opsi A, penggunaan beberapa kata asing namun tidak dicetak miring. Apakah benar? Oke, di sini ada kata asing ya. Browser, kemudian in-app, shopping festival. Kemudian di sini ada smartphone, ada action, kamera, smart activity tracker. Kemudian ada voucher. Ini ditulis masih menggunakan huruf yang tegak ya. Berarti jawaban nomor 12 adalah yang A. Ya. Coba kita cek opsi B. Penggunaan tanda baca koma pada perincian barang kalimat kedua. Kalimat kedua berarti ini ya. Kolaborasi ini dilaksanakan pada 5-11 November 2019. Akan memberikan kesempatan bagi users untuk mendapatkan smartphone, action kamera, ini benar ya. Ini benar. Penggunaan tanda koma di sini benar. Kita cek opsi C. Penggunaan dialog yang sebenarnya tidak perlu. Bukan ya. Dialog ini sebagai bukti bahwa ada keterangan dari vice presidennya. Kemudian D. Penggunaan kata tidak baku pada kalimat kedua. Pada kalimat kedua di sini ya, tidak ada penggunaan kata tidak baku, yang ada penggunaan istilah asing namun tidak dicetak miring. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal berikutnya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat yang dicetak miring adalah, ini ya, yang dicetak miring adalah kalimat ini. Bila rasa lapar tak tertahankan,
menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan, sehingga ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Kita lihat opsinya. A. Menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan, sehingga para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. B. Menghindari makan malam justru membuat makan berlebihan, oleh karenanya para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. C. Bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. D. Rasa lapar tak tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Oke, nomor 13. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, ada kekeliruan penggunaan huruf kapital ini ya. Konjungsi sehingga dia adalah konjungsi intrakalimat. Jadi dia tidak boleh digunakan pada awal kalimat ya, tidak boleh digunakan di sini. Oke, maka yang benar adalah opsi yang C ya. Konjungsi sehingga dihilangkan di sini. Begitu. Lanjut ke nomor 14. Kata bentukan yang tepat untuk memperbaiki kata dicetak miring tersebut adalah, oke, kita cek. Tidak hanya sekarang, tiap kali diumumkan hasil pemilihan ya, harusnya anggota kabinet selalu muncul tanggapan beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang kecewa, dan aneka respon lain. Setiap orang tentu saja punya pilihan seharusnya ya. Pilihan, kita lihat ini ada di opsi antara A dan D. Kemudian, tapi penentuan ya seharusnya di sini ya. Penentuan. Oke, langsung kelihatan ini jawabannya ada di opsi yang A. Lanjut. 15. Perbaikan kalimat tidak efektif yang tercetak miring tersebut ialah kalimatnya ini. Bagi petani, keterbatasan modal membuat petani semakin tidak bisa mengerjakan lahannya dengan maksimal. Oke, tidak efektif di sini ya. Bagi petani. Kemudian di sini diulang lagi kata petani. Kalau kita cek pada opsinya, opsi A, kata petani di sini masih diulang, berarti opsi A ini masih tidak efektif. Kemudian opsi B, para petani-petani, ini juga tidak efektif. Kemudian opsi C, keterbatasan modal membuat para petani semakin tidak bisa mengerjakan lahannya dengan maksimal. Oke, ini dia sudah menghilangkan kata petani yang bagian depan ya. Opsi C ini benar. Jawabannya adalah yang C. Kalau opsi yang D ini tidak lengkap ya. Lanjut. 16. Hal yang dapat dikritisi pada kalimat pertama yaitu, silahkan dibaca terlebih dahulu kalimatnya. Kita lihat opsinya. A. Penggunaan keterangan tempat terlalu banyak sehingga kalimat tidak jelas. B. Penggunaan kata hubung dan yang berlebihan hingga tidak efektif. C. Penggunaan singkatan BMKG di awal paragraf seharusnya ditulis lengkap. D. Penulisan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata. Oke, hal yang dapat dikritisi dari kalimat pertama. Kita lihat kalimat pertama. BMKG memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya angin kencang di Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Oke, kita sudah pelajari pada video part sebelumnya bahwasanya nama geografi harus ditulis dengan huruf awal kapital. Ya, ini belum kapital, berarti dia masih salah. Berarti nomor 16 jawabannya adalah yang delta. Ya. Penulisan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata. Kita cek untuk opsi lain, penggunaan keterangan tempat terlalu banyak sehingga kalimat tidak jelas. Tidak ya. Penggunaan kata hubung dan yang berlebihan sehingga tidak efektif.
Maksudnya dan di sini ini berbeda ya, penggunaan dan di sini dan dengan yang di sini ini berbeda. Kalau dan yang di sini dia maksudnya adalah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selanjutnya dan yang di sini dia menghubungkan dengan keterangan selanjutnya bahwa Kabupaten Lebak bagian selatan ini juga berpotensi terjadinya angin kencang ya, selain di Kabupaten Pandeglang bagian barat dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Jadi opsi yang B ini juga salah ya. Penggunaan singkatan BMKG di awal paragraf seharusnya ditulis lengkap. Tidak ya. Boleh saja kita gunakan singkatan pada awal paragraf. Begitu. Lanjut, soal nomor 17. Penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada kalimat. Oke, kita cari yang tidak sesuai. A. Kedua dan ketiga, yaitu penulisan kata dibahas dan sehat. B. Pertama, yaitu penulisan kata dibuat dan dijadikan. C. Ketiga, yaitu penulisan Indonesia menggunakan huruf kapital. D. Pertama, yaitu penulisan kata kontroversi. Oke, kita cek opsi A, kata dibahas dan sehat. Ini benar ya secara ejaan. Di sebagai imbuhan atau afiks, maka penulisannya dirangkai. Kemudian kata sehat ditulis dalam petik tunggal karena dia mempunyai makna khusus ya. Ini dia benar. Kemudian kalimat pertama yaitu penulisan kata dibuat dan dijadikan. Dibuat dan dijadikan. Di ini bukan sebagai preposisi atau kata depan, melainkan sebagai imbuhan atau afiks. Sama halnya seperti kata dibahas ini. Ya, maka penulisannya harusnya dirangkai. Nah, ini dia yang mengalami ketidaksesuaian dengan ejaan. Jawabannya ada di opsi B. Sedangkan penulisan Indonesia, karena dia nama geografi, benar ditulis dengan huruf awal kapital. Kemudian kata kontroversi, ini penulisannya juga sudah benar. Oke, lanjut. Nomor 18. Ada sebuah kalimat, duduk berdua dengan Suman di perahu. Frasa yang dicetak miring termasuk dalam referensi A. Aditif, B. Komparatif, C. Persona, D. Demonstratif. Oke, yang dicetak miring ini ya, di perahu memiliki referensi demonstratif. Mari kita lihat pembahasannya. Referensi adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu menurut Ramlan tahun 1993. Referensi berdasarkan tipe satuan lingual. Menurut Haliday dan Hasan ada 3 tipe. Pertama, referensi persona. Mencakup kata ganti orang ya, ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian referensi demonstratif. Nah, ini dia. Nah, pronominal demonstratif ada 2 ya, ada temporal dan lokasional. Temporal berkaitan dengan waktu, lokasional berkaitan dengan tempat ya. Untuk yang berkaitan dengan waktu, penanda katanya adalah kini, sekarang, kemarin, dahulu, besok, pagi, dan seterusnya. Kemudian untuk lokasional atau penanda tempat, jika dekat dengan pembicara menggunakan penanda kata sini, ini. Lalu kalau agak jauh, situ, itu. Kalau berada jauh dari pembicara, menggunakan kata sana. Nah, selanjutnya menunjukkan tempat secara eksplisit. Maksudnya menunjukkan tempat secara eksplisit ini di soal ini ya, di perahu atau mungkin di rumah, di kafe, di pasar, itu menunjukkan tempat secara eksplisit. Maka nomor 18 ini jawabannya adalah referensi demonstratif. Begitu. Kemudian ada juga yang namanya referensi komparatif. Ini perbandingan, ditandai dengan kata seperti bagai, bagaikan, laksana, dan seterusnya. Sedangkan aditif ini dia merupakan referensi yang berhubungan dengan penambahan ya.
penandanya adalah konjungsi atau kata dan, atau selain itu juga, dan seterusnya. Begitu. Lanjut, nomor 19. Semua orang harus bekerja keras agar supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Figuratif, B. Redundan, C. Ambigu, D. Rancu. Jawabannya adalah redundan. Apa itu redundan? Mari kita bahas. Kalimat redundan adalah penggunaan unsur bahasa yang tidak perlu, ya. Ini unsur bahasa yang tidak perlu. Salah satu dari mereka harusnya dihilangkan. Gitu ya. Salah satu saja. Kemudian ada yang namanya kalimat figuratif. Ini menggunakan kiasan, majas, digunakan oleh penulis dan penyair biasanya. Lalu kalimat ambigu atau taksa. Ini dia kalimat yang mempunyai lebih dari satu makna. Contohnya, saya telah memiliki buku sejarah demokrasi yang baru. Ini masih ambigu ya, maksudnya buku yang baru atau sejarah demokrasinya yang baru. Ini ambigu. Kemudian ada yang namanya kalimat rancu. Ini kalimat yang kacau karena susunan gramatikal yang salah. Gramatikal ini berkaitan dengan pembentukan katanya ya, ada reduplikasi, afiks, dan seterusnya. Dan di sini bisa juga diksi yang tidak tepat, afiks yang tidak tepat, gitu ya. Kalimat rancu contohnya, pintu masuk SMK 6 akan diperlebarkan. Diperlebarkan ini mengalami kekacauan ya. Diperlebarkan. Ada afiks yang tidak tepat, ada imbuhan yang tidak tepat di sini ya. Sufiks kan ini tidak tepat digunakan pada kata diperlebar. Begitu. Lanjut. 20. Kata makan bermakna memasukkan makanan pokok ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan ditelan. Analisis makna seperti di atas berdasarkan jenis makna. A. Sekunder, B. leksikal, C. gramatikal, D. figuratif. Oke, kata makan bermakna memasukkan makanan bla 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 ini sesuai KBBI ya. Maka jawabannya adalah leksikal. Pembahasannya, makna leksikal itu makna yang sesuai kamus. Kemudian makna gramatikal ini makna yang diperoleh karena faktor gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi. Kemudian makna pragmatis atau kontekstual. Ini ya, ada yang namanya makna pragmatis atau kontekstual. Ini makna berdasarkan situasi dan kondisi saat kalimat diujarkan. Ini contohnya, contoh sebuah pragmatik. Ibu, jam berapa sekarang nak? Martin, iya jam 10. Alex, Martin, aku pulang ya, sudah malam. Nah, si ibu ini tidak betul-betul menanyakan pukul atau jam ya. Dia ini istilahnya ngode anaknya. Karena si temannya ini sampai larut malam masih main di rumahnya ya. Ini ngode agar si teman anaknya segera pulang. Itu dia. Demikian pembahasan soal guru belajar di akun SIM PKB. Bagi yang belum bisa akses, itu dia contoh soal yang ada di sana. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan pada video selanjutnya. Maka dari itu silahkan di-subscribe video ini agar saya selalu semangat untuk upload video yang baru. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.